kembali berkumpul bersama-sama. Walaupun pada hari ini kita masih sama-sama beribadah di rumah dan kita beribadah secara online, tapi kita percaya kasih Tuhan selalu ada buat kita. Ya, kita mau mulai ibadah kita mau tundukkan kepala, kita mau berdoa. Terima kasih Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus untuk hari ini ya Bapa. Kalau Engkau Bapa mengadakan hari ini untuk kami ya Bapa. Walaupun Tuhan hari ini ya Bapa kami masih bersama-sama berkumpul dengan keluarga di rumah Tuhan Yesus kebaktian Tuhan. Tapi kami percaya Bapa, dimanapun Tuhan kami beribadah Bapa, ada Engkau di tengah-tengah kami ya Bapa. Biarlah Tuhan kami serahkan ya Bapa setiap permasalahan yang terjadi Tuhan di bangsa kami ya Bapa dalam tangan-Mu Tuhan. Biar kiranya Bapa penyertaan-Mu ya Bapa yang jadi Tuhan, yang selalu sempurna Tuhan buat kami ya Bapa. Kami yang rindu Tuhan Yesus untuk selalu Tuhan Yesus berada dalam hadirat-Mu ya Bapa. Kami percayakan Tuhan Yesus hidup kami dalam tangan-Mu ya Bapa. Karena Tuhan apapun yang terjadi di luar Bapa, kami percaya Tuhan kami punya perisai yang kuat ya Tuhan Yesus. Engkau sendiri ya Bapa yang telah datang Tuhan buat kami ya Bapa. Kami percayakan hidup kami Tuhan ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Biar kiranya Bapa Engkau yang menjamah Tuhan setiap hati kami ya Bapa, untuk selalu Tuhan Yesus bersandar pada Engkau ya Bapa. Kami serahkan segala ketakutan kami, kekhawatiran kami Tuhan Yesus hanya ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Biar kiranya Tuhan hanya perisai perlindungan dari Engkau ya Bapa yang selalu menyertai kami Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus
apapun keadaan yang terjadi Tuhan dalam hidup kami, dalam diri kami Tuhan Yesus, di bangsa kami Tuhan, kami percaya ya Bapa, Engkaulah perisai kami Bapa. Biar kami senantiasa Tuhan dapat menyenangkan hati-Mu lewat puji-pujian kami Bapa. Tidak peduli Tuhan di mana tempatnya Bapa, yang kami tahu Tuhan Engkau yang hadir Tuhan dalam setiap puji-pujian kami Bapa. Terpujilah nama-Mu Yesus. Kau kekal Tuhan sampai selama-lamanya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami siap Tuhan untuk memuji-muji Engkau lebih dalam lagi Bapa. Haleluya, haleluya Yesus. Amin. Ya. Shalom Bapak Ibu yang terkasih. Ya, sungguh luar biasa rasanya kita bisa kebaktian. Ya, dalam minggu-minggu ini sudah banyak perubahan yang terjadi di kota kita, di negara kita. Mungkin kota Jakarta sudah tidak sepadat seperti biasa karena banyak perusahaan, sekolah, mall juga sudah banyak yang tutup. Mengundang satu ketakutan dan kekhawatiran sebenarnya dalam hati saya. Tapi firman yang telah dibagikan ibadah minggu kemarin dalam Mazmur 23 ayat 4 saya bacakan untuk Bapak Ibu. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Ya, bagaimanapun yang terjadi di negara kita, di kota kita, di kehidupan kita, kita percaya kita tidak boleh takut karena kita punya sumber perlindungan, Tuhan Yesus. Ya, kita mau dengarkan firman Tuhan. Kita percaya Tuhan yang selalu menyertai kita dalam setiap keadaan hidup kita. Kita percaya Dia yang memegang seluruh hidup kita. Kita mau naikkan pujian kita, kita mau angkat hati kita. Sekalipun apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, tetap Tuhan Yesus baik. Dan rancangannya selalu baik buat kita, amin. Yes. Ya, hati kami Tuhan, kami rindu Tuhan Yesus untuk mendengarkan firman-Mu ya Bapa. Bertahtalah Tuhan dalam setiap puji-pujian kami Bapa, karena kami percaya sekelam apapun lembah kehidupan kami Tuhan, kami punya Engkau Tuhan yang baik, yang luar biasa buat kami. Yes. Sekalipun aku dalam lembah kelam, ku tak takut, sebab Kau besertaku. Sekalipun badai topan, sekalipun badai topan datang menerpa, ku tak gentar, sebab Kau di sisiku. Sekali lagi kita mau angkat pujian, sekalipun aku dalam lembah gelap, ku tak takut, sebab Kau besertaku. Sekalipun
surga, terima kasih Tuhan Yesus, Engkau yang selalu serta kami Tuhan. Melewati lembah corona ini Tuhan, Engkau ada serta kami Tuhan. Dan Tuhan Yesus, apapun yang terjadi di dunia ini Tuhan, Engkau yang mengokohkan kami Tuhan. Mari Bapa, kuatkan kami selalu di dalam kasih-Mu, kuatkan kami selalu di dalam kuasa-Mu Tuhan, dan iman kami teguh di dalam Engkau, karena Engkau adalah sumber pertolongan kami Tuhan, sekarang dan sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, kami mau dengarkan sabda firman-Mu, berbicara ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom saudara-saudara. Senang sekali berjumpa kembali bersama dengan saudara sekalian. Kita semua melalui online pada kali ini. Mari kita akan kembali menyelamkan hidup kita ke dalam firman Tuhan, karena firman Tuhan saja yang dapat menguatkan kita di dalam keadaan-keadaan seperti ini, bahkan setiap saat pada keadaan apapun. Pada hari ini firman Tuhan berjudul digoncang tetapi tetap kuat. Saudara, digoncang. Saya yakin bila kita melihat apa yang ada di TV atau apa yang sedang terjadi sekarang, kita tahu semua orang tergoncang. Bahkan bukan hanya kita di Indonesia, tetapi semua orang di seluruh dunia. Hampir tidak ada bagian belahan bumi yang tersembunyi dari serangan-serangan virus-virus ini pada saat ini, saudara. Sebab itu goncangan terjadi di mana-mana. Tetapi saudara, mari kita kokohkan dan kuatkan iman kita, sehingga kita boleh terus kuat, kokoh di dalam goncangan seperti ini. Digoncang tetapi tetap kuat. Apa saja yang akan digoncang, saudara-saudara? Firman Tuhan bicara bahwa memang goncangan itu akan terjadi, dan goncangan itu akan menggocoh kita makin hebat sampai pada akhir zaman, saudara-saudara. Apa yang kita rasakan kali ini sebetulnya ini hanya suatu permulaan, satu introduction, saudara-saudara. Tetapi apa yang dilukiskan firman Tuhan bahkan jauh lebih lagi di masa-masa akhir zaman. Nah, saudara-saudara, saya akan membaca di dalam kitab Ibrani 12 ayat 26 di sini. Firman Tuhan berkata, waktu itu suaranya menggoncangkan bumi. Ibrani 12 ayat 26. Tetapi sekarang ia memberikan janji. Satu kali lagi aku akan menggoncangkan bukan hanya bumi saja, melainkan langit juga. Ungkapan satu kali lagi menunjuk kepada perubahan pada apa yang dapat digoncangkan, karena ia dijadikan supaya tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan. Nah, saudara-saudara, di sini dikatakan bahwa satu kali lagi Tuhan akan menggoncangkan bukan hanya bumi tetapi langit juga. Artinya seluruhnya, saudara-saudara. Walaupun firman Tuhan ini latar belakangnya adalah ketika mereka di Sinai, gunung itu digoncangkan untuk kehadiran Tuhan, tapi satu kali Tuhan akan hadir dan menggoncangkan seluruh dunia ini dengan caranya bahwa Tuhan datang, saudara-saudara. Dan sebelum Tuhan datang, ada kegoncangan yang sangat dahsyat, seperti yang Tuhan Yesus sudah katakan dan apa yang dikatakan oleh firman Tuhan sampai di kitab Wahyu. Nah, saudara-saudara, di sini dikatakan satu kali lagi menunjukkan kepada perubahan pada apa yang dapat digoncangkan. Jadi saudara-saudara, perubahan. Apa itu perubahan? Perubahan itu sesuatu yang tadinya baik jadi tidak baik. Sesuatu yang tadinya indah jadi kurang indah. Sesuatu yang tadinya aman jadi tidak aman, saudara-saudara. Dan ini sedang terjadi di muka bumi. Kita tahu sedang melanda wabah virus corona COVID-19 di mana-mana seluruh dunia. Dan ini menggoncangkan juga, saudara-saudara. Dan kalau kita melihat apa yang bisa digoncangkan, atau apa yang sudah digoncangkan, atau apa yang akan digoncangkan, maka kita tahu yang Tuhan goncangkan alam raya. Ya, kalau gunung bergoncang itu udah biasa. Ya, ada banyak gunung Merapi, gunung berapi di Indonesia, saudara-saudara, dan itu bergoncang. Orang-orang tinggal di sekitarnya sudah biasa dengan goncangan. Kita lihat apa? Bumi berpindah tempat, ya, likuifaksi. Ya, saudara-saudara, dulu kita pikir bagaimana itu bisa terjadi. Satu tempat pindah ke tempat lain, saudara-saudara. Suatu dataran yang keras tiba-tiba menjadi lembut seperti lumpur dan bergeser ke tempat lain, saudara-saudara. Itu terjadi, ya, bahkan di Indonesia, ya, waktu itu di Poso, saudara-saudara. Dan itu terjadi, sudah ada dalam Alkitab dan ternyata bisa terjadi.
sudah terjadi. Dan saudara-saudara, apalagi yang terjadi? Apalagi yang digoncangkan? Institusi-institusi manusia. Ya, kita tahu kekuatan-kekuatan dunia, hegemoni ekonomi, hegemoni militer, semuanya saudara-saudara, semua digoncangkan. Ya, negara-negara yang kuat sekarang semua tergoncang karena wabah seperti ini. Ya, keuangan negara-negara kuat dan semua negara saudara-saudara termasuk kita mulai tergoncang dan akan tergoncang terus saudara-saudara untuk beberapa saat. Sebab itu kita mesti minta pertolongan Tuhan supaya Tuhan memberikan kekuatan, Tuhan yang memberikan kemenangan, Tuhan yang memberikan kemampuan untuk melewati semuanya ini. Dalam hal apa? Dalam hal ilmu, dalam hal filosofi kehidupan. Semua digoncangkan. Bahkan hubungan-hubungan antar manusia yang melalui hal-hal seperti ini semua tidak bisa diandalkan. Siapa yang saudara andalkan? Siapa yang bisa kita andalkan saudara-saudara? Mereka juga menghadapi satu ketakutan yang sama, sehingga kita tidak bisa lagi andalkan yang biasa orang kita andalkan. Nah saudara-saudara, juga tidak uang dan sebagainya. Apalagi? Dan sekarang ini kesehatan. Ya, kesehatan kita sedang digoncangkan. Penyakit itu nggak pernah kurang-kurang saudara-saudara ya. Di muka bumi ini selalu ada penyakit. Dan penyakit-penyakit kronis yang mengancam semua orang saudara-saudara. Lalu ditambah dengan yang semacam ini. Ya, ilmu kedokteran goncang, mencari vaksinnya, mencari obatnya untuk menyembuhkan penyakit ini saudara-saudara. Itulah goncangan. Itu salah satu goncangan. Dan kalau kita bilang kesehatan, ya itu banyak begitu soal kesehatan kita langsung berpikir tentang mati. Ya saudara-saudara, itu juga kegoncangan. Ya kalau orang terjangkit suatu wabah atau terkena suatu penyakit saudara-saudara, segera ada terbersih dalam pikiran mati. Ya, itu goncangan saudara-saudara. Tetapi siapa yang kita pegang? Ya saudara-saudara. Dan goncangan yang paling dahsyat sebetulnya saudara-saudara adalah goncangan terhadap iman percaya kita. Ketika kita berdoa, ketika kita berharap, tapi Tuhan tidak menjawab seperti doa kita saudara-saudara. Bukankah iman saudara, iman kita goncang saudara-saudara? Tetapi saya mau katakan, ketika seolah-olah Tuhan diam, ketika seolah-olah kuasa dosa yang menjangkiti bumi ini saudara-saudara juga menjangkiti kita saudara-saudara. Di mana Tuhan? Tuhan ada bersama dengan kita. Ya, Tuhan ada bersama dengan kita. Dan Dia sedih saudara-saudara setiap kesakitan, bahkan kematian dari umatnya saudara-saudara, bahkan dari siapa saja Tuhan ikut bersedih saudara-saudara. Dan itu seperti suatu kemenangan kuasa dosa di hadapan Tuhan yang mengejek dia saudara-saudara. Tetapi ketahuilah Tuhan memegang akhirnya. Tuhan memegang akhirnya. Itu harus menjadi suatu ketenangan buat kita saudara-saudara. Ya, jadi ada kegoncangan. Ini baru introduction. Kalau kita melihat hari ini saya memantau jumlah saudara-saudara, sudah sekitar 600.000 ya yang terjangkit di muka bumi ini. Ada sekitar 27.000 kematian saudara-saudara di seluruh dunia. Belum pernah ada wabah seperti ini saudara-saudara. Dan ini sungguh menggoncangkan. Tetapi saudara-saudara, saya mau katakan seperti firman katakan, kalau kita tetap bersandar kepada Tuhan, karena segala sesuatu itu akan digoncangkan, supaya terbukti apa yang kuat dan tinggal tetap. Ya saudara-saudara, seperti firman Tuhan katakan tadi, supaya tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan. Ya saudara-saudara, apa itu yang tidak tergoncangkan? Apa itu yang tidak tergoncangkan? Semua akan tergoncangkan saudara-saudara. Jadi apa yang tidak tergoncangkan? Saya yakin yang tidak tergoncangkan adalah pencipta langit dan bumi. Ya, pencipta langit dan bumi yang sudah datang menebus saudara dan saya. Dia sendiri tidak tergoncangkan. Walaupun kelihatannya iblis sedang mengejek dia saudara-saudara. Dengan akibat dosa, kekacauan, kejatuhan, semua order di muka bumi ini. Sampai sakit penyakit, wabah dan sebagainya saudara-saudara. Virus dan sebagainya. Ya seperti itu semua mengejek Tuhan di depan mukanya. Tetapi saudara-saudara, Dia tidak tergoncangkan. Karena Dia memegang kendali saudara-saudara. Sekarang dan sampai selama-lamanya. Dia memegang kendali di bumi dan di sorga saudara-saudara. Sebab itu berbahagialah mereka yang berpegang kepada Tuhan, yang berpegang kepada firman Tuhan, yang tinggal di dalam Tuhan, dan Tuhan tinggal di dalam hidupnya. Berbahagialah mereka saudara-saudara. Karena bumi ini
tidak bisa mengakhiri. Karena bumi ini bukan akhir, saudara-saudara. Masih ada lanjutan sana, dan Tuhan yang pegang akhirnya. Jadi saudara-saudara, apalagi yang tidak tergoncangkan? Kalau Tuhan mencipta langit dan bumi tidak tergoncangkan, saudara-saudara, firman-Nya tidak tergoncangkan. Apa yang Tuhan sudah katakan dalam firman-Nya, ya dan amin. Sebab itu berbahagialah kita sekalian yang berpegang kepada firman-firman Tuhan. Ya, kita bisa andalkan firman Tuhan. Karena firman Tuhan ini memberi jaminan, saudara-saudara. Bukan mudah-mudahan, bukan harap-harap, saudara-saudara. Tetapi Dia yang datang dari sana, Dia yang sanggup menuntun kita sampai ke sana, saudara-saudara. Firman-Nya adalah firman kekal sampai selama-lamanya. Sebab itu, saudara-saudara, yang tidak goncang satunya lagi adalah kerajaannya. Ya, kalau firman Tuhan tadi katakan ini kerajaan kegelapan, ya, sedang menggoncangkan, saudara-saudara. Ya, kalau kita baca lebih banyak di dalam Ibrani 12 tadi, saudara-saudara, dikatakan tentang kerajaan kegelapan. Kerajaan kegelapan itu memang mau menggoncangkan dunia, menggoncangkan orang-orang percaya, supaya mereka, saudara dan saya, kalau bisa meninggalkan Tuhan. Tetapi saudara-saudara, mari kita menjadi anak-anak milik kerajaan itu, karena kerajaan itu tidak tergoncangkan asal kita berpegang kepada Tuhan dan kepada firman-Nya. Ya, saudara-saudara. Nah, kalau kita tidak mau terhanyut dan hancur terbawa ombak kesusahan dan ombak ketakutan pada saat ini, saudara-saudara, bagaimana? Apa yang harus kita lakukan? Bagaimana supaya kita bisa tetap kuat? Ya, saudara-saudara. Ya, bagaimana kita bisa tetap kuat? Tapi sebelum mengapa kita harus, bagaimana kita bisa tetap kuat? Saya mesti katakan sedikit. Kenapa kita harus tetap kuat? Karena buktinya saudara dan saya masih mengalami anugerah Tuhan. Saudara dan saya adalah masih hidup di muka bumi ini. Artinya, saudara-saudara, kita harus berjuang untuk kehidupan. Ya, kenapa kita mesti kuat? Karena kehidupan masih berlangsung. Ya, masih banyak yang harus kita kerjakan. Masih banyak tanggung jawab kita, saudara-saudara. Ya, masih banyak rencana Tuhan melalui kehidupan kita, saudara-saudara. Jadi kita harus berjuang. Ya, karena kehidupan masih berlangsung. Lalu kemudian, karena peperangan yang ada memang harus dihadapi. Banyak ada orang yang sudah kalah sebelum berperang, istilahnya, saudara-saudara, yaitu orang-orang yang sudah tinggal di dalam ketakutan, tidak bisa berfungsi, ya, lumpuh imannya, bahkan tidak berharap lagi sama Tuhan, penuh kekecewaan, saudara-saudara. Itu ada orang-orang yang kalah sebelum berperang, karena peperangan masih berlangsung, tetapi dia sudah kalah. Ya, jangan begitu, saudara-saudara. Peperangan itu harus kita hadapi. Sebab itu kita masih kuat. Ya. Dan kenapa kita masih kuat, saudara-saudara? Karena satu ini. Ada pengharapan yang lebih jauh daripada nafas kehidupan ini, saudara-saudara. Ya, karena bumi ini bukan akhir segalanya. Bumi ini bukan akhir segalanya, saudara-saudara. Kita masih berjalan terus bersama dengan Dia di dalam kekekalan. Dan untuk ini ada pengharapan yang pasti. Hanya ada di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dia adalah Tuhan yang memberi kepastian dalam hidup kita, saudara-saudara. Yang memberi pewahyuan firman Tuhan dari awal sampai akhir, bahkan sampai kekal. Kepada Dia kita punya pengharapan. Kepada Dia, saudara-saudara, maka kita harus berjalan dengan kekuatan. Mari, saudara-saudara, mari pada kali ini kita benar-benar mau diinjeksi oleh kekuatan yang datang dari sorga, kekuatan yang datang dari firman Tuhan. Mari, saudara-saudara, sekarang kalau begitu, bagaimana supaya kita tetap kuat, saudara? Bagaimana supaya kita bisa tetap kuat? Ya, walaupun jalan digocoh oleh bahaya virus-virus corona pada saat ini, oleh COVID-19, saudara-saudara. Maka yang pertama adalah tetap berjuang, mematahkan musuh dengan kuasa Tuhan Yesus Kristus, saudara-saudara. Ya, kita mau tetap berjuang, saudara. Kita mau tetap berjuang di sini. Dan kenapa tetap berjuang? Karena Dia adalah Tuhan yang sama dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Dan Dia bilang Dia menyertai kita sampai kesudahan zaman, saudara-saudara. Sebab itu kita harus berjuang, mematahkan, saudara-saudara. Selama masih ada nafas di kandung badan, saudara-saudara, bagian kita adalah melawan semua kuasa-kuasa anasir jahat, virus-virus ini, saudara-saudara. Kita patahkan dengan kuasa nama Yesus, dengan kuasa di dalam darah Tuhan Yesus yang sudah menyelamatkan saudara dan saya, dan juga
kesembuhan di dalam dia, saudara-saudara. Selama anugerah Tuhan berlaku atas hidup kita, saudara-saudara, mari sama-sama bagian kita, saudara dan saya, bukan jadi orang takut, bukan jadi orang yang sembunyi, saudara-saudara, bukan jadi orang yang ketakutan, tetapi jadi orang yang gagah perkasa, diperlengkapi dengan senjata Allah untuk mematahkan semua, saudara-saudara, yaitu kuasa kegelapan, dan kali ini sakit penyakit dan virus-virus ini, saudara-saudara. Sebab itu mari kita terus berdoa, ya, mari kita terus setia berdoa, mari terus kita setia merenungkan firman-firman Tuhan, diisi hidup kita dengan firman Tuhan, saudara-saudara, supaya ada kekuatan yang datang dari atas. Ya, karena firman-firman ini, saudara-saudara, ketika kita ucapkan, ketika kita renungkan, saudara-saudara, ada kuasa di dalamnya. Ya, selama anugerah Tuhan ada dalam hidup kita, mari kita berjalan untuk mematahkan, saudara-saudara, kuasa-kuasa iblis ini dalam nama Yesus. Haleluya. Nah, tentu saja, saudara-saudara, saya pikir begini, kalau sikap kita malah sengaja menantang maut, ya, atau kita main-main, atau kita ceroboh, atau kita sengaja, saudara-saudara, maka mujizat Tuhan mungkin tidak menjangkau saudara di dalam keadaan begitu. Ya, sebab itu, saudara-saudara, kita juga mesti pelihara, yaitu hikmat. Jadi bukan karena ada kuasa Tuhan dalam nama Yesus, ada kuasa darah Yesus, lalu kemudian kita sembarang-sembarang aja, saudara-saudara. Ya, saya yakin itu juga salah. Akhirnya kita bersalah juga di hadapan Tuhan kalau kita lakukan begitu. Ya, dan Tuhan juga memberi pemerintah. Pemerintah itu dibilang firman Tuhan adalah dari Tuhan untuk mengatur kehidupan kita. Ya, kalau pemerintah itu pemerintah yang baik, saudara-saudara, ya, bukan pemerintah yang jahat, yang tidak memberikan aturan-aturan yang jahat atau melawan Tuhan kepada kita, saudara-saudara, maka kita juga harus tunduk di bawah otoritas pemerintah. Jadi, saudara-saudara, kita mau hidup dalam hikmat juga. Kita sama-sama mau mematah mata rantai dari virus corona. Kalau pemerintah sedang katakan, mari diam di rumah, mari social distance, saudara-saudara, kita melakukan. Ya, kita belajar itu. Dan protokol kesehatan yang lainnya, saudara-saudara, kita melakukan. Jadi yang kedua adalah untuk kita tetap berdiri kuat, saudara-saudara. Selain melawan dengan kuasa nama Tuhan Yesus, kuasa darah Yesus, maka yang kedua adalah tetap perhatikan hidup dengan hikmat. Ya, perhatikan itu tadi, protokol kesehatan, protokol keamanan, saudara-saudara, dalam kehidupan kita. Ya, kita harus hidup dengan itu, dan kita harus menasihati yang lain, dan kita harus menjaga diri, saudara-saudara. Ya, kita mohon anugerah Tuhan supaya dalam pemeliharaan diri kita pada saat ini, saudara-saudara, Tuhan memberikan kekuatan kepada diri kita. Tuhan memberikan kekuatan kepada saudara dan saya untuk tetap sehat. Bahkan semua virus-virus apapun dipatahkan dalam nama Yesus melalui doa saudara dan juga pemeliharaan saudara terhadap kesehatan saudara pada saat ini. Dan saudara-saudara, saya teringat para medis. Saya teringat para perawat-perawat, saudara-saudara, yang berjuang, saudara-saudara, untuk menyembuhkan, membawa kesembuhan bagi banyak orang, saudara-saudara, yang dirawat. Dan banyak di antara mereka juga terjangkit oleh penyakit ini. Bahkan beberapa dari mereka, atau bahkan banyak dari mereka, saudara-saudara, juga meregang nyawa karena penyakit ini, saudara-saudara. Karena sebetulnya mereka membantu, karena mereka menolong orang lain. Apa jadinya kalau mereka semua menyerah, saudara-saudara? Maka dunia ini tambah kacau. Kita semua tambah payah, saudara-saudara. Sebab itu mari kita berdoa juga buat mereka. Kiranya Tuhan memberikan anugerahnya. Ketika Tuhan memberikan pertolongan, Tuhan memberikan penjagaan, perlindungan, supaya dokter-dokter jangan sampai terjangkit, jangan sampai meninggal karena penyakit ini, karena virus-virus ini. Kita mau berdoa untuk itu, saudara-saudara, sebentar. Ya, mari saya ajak saudara dan saya di rumah-rumah, bukan hanya berdoa untuk diri saudara, untuk diri kita saja, saudara-saudara, tapi mari kita berdoa buat para medis. Ya, bahkan bukan buat hanya negara kita berdoa buat negara-negara yang lain, saudara-saudara. Yes, kita berdoa, minta tulung perlindungan Tuhan. Dan yang ketiga, saudara-saudara, yaitu adalah ini. Ya, Dia adalah gembala yang baik. Firman Tuhan di dalam Mazmur 23 yang tadi sudah dibaca, saudara-saudara, Tuhan adalah gembalaku yang baik. Ya,
Dia yang membaringkan kita di rumput yang hijau dan membawa kita kepada air yang tenang, saudara-saudara. Dan ketika firman Tuhan bicara begitu, saudara-saudara, Dia adalah gembala kita yang baik selama-lamanya. Firman Tuhan juga katakan, aku adalah awal dan akhir. Kalau kita melihat firman Tuhan ini, saudara-saudara, di bagian awal dari firman Tuhan ini dikatakan pada mulanya adalah ya Allah. Allah. Ya. Lalu kemudian Allah menciptakan langit dan bumi. Dan kalau kita mengakhiri kitab Wahyu, saudara-saudara, maka pada akhirnya juga adalah Allah, ya, yang mengundang umatnya untuk menerima air kehidupan, untuk yang mengundang umatnya untuk tinggal dalam kemuliaannya. Allah bersama dengan Allah. Maka kita bisa lihat di sini Allah yang telah datang di dalam putranya Tuhan Yesus Kristus menjadi Tuhan dan Juru Selamat saudara dan saya adalah Allah yang sanggup menatang kita, saudara-saudara, sampai selama-lamanya. Ya, maka saya mau bilang yang ketiga di sini, bagaimana supaya kita tetap kuat? Yaitu yang ketiga adalah dengan menyadari, mengetahui, saudara-saudara, bahwa kemenangan terakhir itu ada di tangan Sang Gembala Agung kita. Ya, Dia menggendong saudara dari sekarang, dari waktu saudara lahir sampai saudara masuk dalam kekekalan. Dia akan menggendong saudara, dan itu harus menjadi kekuatan buat kita semua, saudara-saudara. Ya, sehingga kita boleh menang, saudara-saudara, melewati berbagai macam guncangan dunia ini. Karena ini baru introduction, tetapi kita akan jalan terus di dalam kekuatan kuasanya. Haleluya. Dialah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir, saudara-saudara. Amanlah saudara dan saya di dalam tangannya. Sebab itu, saudara-saudara, saya rangkum tadi apa yang telah kita pelajari pada hari ini. Bagaimana kita boleh terkena goncangan, digoncang, tetapi kita tetap kuat, yaitu dengan tetap berjuang. Orang yang tidak berjuang, saudara-saudara, dia udah mati sebelum dia melepaskan napasnya. Ya, kita tidak mau seperti itu, saudara-saudara. Kita terus berjuang di dalam kuasa Tuhan Yesus Kristus. Kita bukan orang-orang takut, kita bukan orang-orang yang kalah. Dan kita tetap berhikmat. Ya, perhatikan semua protokol kesehatan, keamanan yang ada pada saat ini. Itu adalah bagian hidup saudara dan saya melewati masa ini. Dan yang ketiga, bersukacitalah, karena kemenangan akhir adalah milik Gembala Agung kita yang menggendong saudara sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Bapa Surgawi Tuhan, kami berdoa Tuhan Yesus pada saat ini Tuhan. Kami mohon anugerah-Mu ya Tuhan Yesus. Kuatkan kami Bapa. Kami disadarkan oleh firman-Mu Tuhan Yesus, untuk kami harus Tuhan terus berdiri teguh Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu yang penuh kuasa Tuhan, dan perlindungan kuasa darah-Mu ya Bapa. Kami bukan orang-orang yang takut Tuhan, tetapi kami orang yang berdiri teguh ya Tuhan Yesus, menghadapi apa yang harus kami hadapi pada saat ini ya Tuhan. Dengan kuasa nama Yesus Tuhan, kami berdoa Tuhan, berdoa Bapa. Saudara-saudaraku Tuhan Yesus yang menyaksikan pada saat ini Tuhan, juga memiliki iman Tuhan, menerima impartasi iman ya Tuhan di dalam Tuhan Yesus Kristus, untuk menghadapi Tuhan Yesus masa-masa ini dengan kuasa nama-Mu ya Bapa. Bukan segala roh-roh, segala rasa takut, roh-roh ketakutan Tuhan, aku cabut di dalam nama Yesus Tuhan. Engkau memberikan Tuhan keberanian Bapa. Kami patahkan Tuhan Yesus semua roh-roh, semua virus-virus corona ini Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan. Yes, baik di Indonesia, baik sekitar keluarga kami Tuhan, dimanapun sekitar wilayah kami Bapa, atau bahkan di dunia ini Tuhan Yesus, dimanapun Tuhan, kami berdoa Tuhan, mohon Tuhan Kau menyetop Tuhan Yesus akan wabah ini Tuhan, dan kami mematahkan Tuhan, biar kiranya Tuhan semua virus-virus ini dihentikan, dan semua mati tidak lagi Tuhan Yesus menjangkiti orang-orang Tuhan. Kami berdoa ada kesembuhan buat orang-orang yang terjangkit ya Tuhan pada saat ini Bapa, orang-orang dalam keadaan kritikal Tuhan, menyertai pertolongan-Mu Tuhan dan bersama dengan mereka Bapa. Kami berdoa Tuhan Yesus untuk para medis Tuhan Yesus, dan juga Tuhan dokter-dokter Tuhan, mari Bapa pelihara Tuhan Yesus dan lindungi kehidupan mereka Bapa. Oh Tuhan, berikan malaikat-malaikat-Mu Tuhan Yesus, tudung kuasa-Mu Bapa, melindungi mereka yang mengerjakan Tuhan Yesus pekerjaan-pekerjaan baik untuk sembuh orang banyak ya Bapa. Kami mohon Tuhan Yesus, haleluya, berkati Tuhan para dokter-dokter, berkati para
para perawat-perawat Tuhan dalam nama Yesus Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Glory God, glory. Anak-anak Tuhan yang terjangkit pada saat ini Tuhan, kuasa darah Yesus Tuhan bekerja terus Bapa, menyembuhkan, memberikan kekuatan dan kemenangan Bapa dalam nama Yesus Tuhan. Haleluya Bapa, haleluya. Dan Tuhan kami semua Bapa, kami semua Tuhan Yesus janji Bapa, kami mau belajar dengan berhikmat ya Tuhan Yesus, memelihara Bapa apa yang sebaiknya, apa yang layak untuk pada masa-masa ini Tuhan Yesus. Dan kiranya Tuhan memberkati Bapa usaha kami Tuhan Yesus, anak-anak-Mu Bapa yang menjaga disiplin Tuhan, menjaga diri kami Bapa. Oleh pertolongan anugerah-Mu ya Tuhan Yesus, Kau berikan kekuatan dan kemenangan. Terpuji nama Tuhan. Bapa kami berdoa juga Tuhan Yesus, kiranya Tuhan kami menjadi terhibur Tuhan, kekuatan sepenuhnya Bapa ketika kami tahu kemenangan akhir adalah di tangan-Mu ya Tuhan. Kemenangan akhir adalah milik-Mu Tuhan, Gembala Agung kami Tuhan. Dunia ini bukan akhir ya Tuhan Yesus. Kami berjalan terus Tuhan sampai kekekalan. Terima kasih Tuhan, Engkau Gembala Agung kami yang terus menggendong kami Tuhan Yesus. Bahkan di masa-masa sulit seperti ini Bapa, kami rasakan Tuhan dekapan tangan-Mu Tuhan, dan genggaman tangan-Mu kuat menggenggam kami semua Tuhan, dan damai-Mu Tuhan Yesus dalam kehidupan kami Bapa. Sebab itu Tuhan, biar damai sejahtera sukacita Tuhan, oh Bapa, memenuhi rumah-rumah ya Tuhan Yesus pada saat ini, memenuhi setiap hati pada saat ini Tuhan Yesus. Haleluya. Yes Tuhan, haleluya. Kami digoncang tapi kami tetap kuat, karena Tuhan pencipta langit dan bumi adalah bagian hidup kami, karena kami adalah bagian dari kerajaan Kristus Yesus yang kekal sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih dalam nama Yesus. Haleluya. Biar ketenangan itu Tuhan Yesus melanda rumah-rumah, melanda saudara-saudara kami Tuhan Yesus yang ikut Tuhan dalam ibadah ini ya Tuhan. Sekalipun di dalam badai Tuhan, tetapi kami tenang Tuhan, karena Tuhan ada di dalam perahu kami Bapa. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus, kekal selama-lamanya Tuhan. Engkau yang memagari kami Tuhan Yesus dengan kuasa-Mu, dengan malaikat-malaikat-Mu Tuhan. Karena kami mau hidup dalam takut akan Tuhan. Kami mau hidup memelihara firman-firman-Mu. Kami mau hidup memelihara persekutuan dengan Engkau Tuhan.
Terpujilah Dikau Tuhan Yesus, kekal sampai selama-lamanya Tuhan Yesus. Haleluya. Mari saudara-saudara, kita mau angkat kedua tangan kita. Kita mau terima berkat Tuhan saat ini. Turunlah kiranya berkat damai sejahtera, kasih dan perkenanan dari Allah Bapa di surga, dan kasih yang sempurna di dalam Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus adalah bersama dengan saudara sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dan semua umat Tuhan berkata,